يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin azakumullah, kita masih membicarakan kedudukan tauhid. Pada Senin pekan lalu telah kita sampaikan tauhid itu ibarat fondasi sebuah bangunan. Tauhid itu ibarat akar sebatang pohon. Di akhir kemarin dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Fa'daluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan ibarat yang ketiga, bahwa tauhid itu ibarat hati pada seorang manusia, ibarat hati dalam sebatang tubuh manusia. Saya nggak tahu halaman berapa. Di sini halaman 43, 26 Pak, 26 ya. Halaman 26. Ya. Kedudukan perbaikan tauhid dalam agama ibarat upaya memperbaiki hati, ibarat memperbaiki hati pada jasad seseorang. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula lah seluruh tubuh. Sebaliknya, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusak pula lah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itulah yang dikatakan hati. Namun saudara-saudara, banyak kaum muslimin yang keliru. Hati yang dimaksud oleh Rasul, sekarang kita lihat footnote-nya di bawah, ya, ada dua footnote itu 9 dan 10. 9 hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 524 dan
Muslim nomor 1599. Nah, catatan kaki nomor 10 dinyatakan di sini, pada hakikatnya yang dimaksud dengan hati adalah jantung. Ya. Yang dimaksud oleh Rasul ala wahil qalb. Ketahuilah olehmu, itulah yang dikatakan hati. Hati yang dimaksud oleh Rasul adalah jantung. Kenapa? Karena arti qalbun dalam bahasa Arab adalah jantung. Ya. Kalau kita baca kamus, qalb itu artinya jantung. Dalam bahasa Inggris disebut hati. Adapun hati yang berada di rongga perut, yang hati menurut kita dalam bahasa Arab disebut kabidun. Kabid. Ya, kabidun. Dalam bahasa Inggris disebut dengan liver. Ya. Kalau kita ke rumah sakit, ada orang sakit liver, nah itu hatinya itu yang rusak. Tapi bukan hati yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tegaskan, yang dimaksud hati oleh Rasul bukan liver, tapi jantung. Maka perhatikanlah agar kita tidak terus berada dalam kesalahan ketika memahami makna qalbun yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita alihkan kepada bahasa kita, dalam tubuh manusia itu ada jantung, ya. Ada jantung. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila jantung itu baik, sehat, maka baik dan sehat pula lah aktivitas seluruh tubuh. Sebaliknya, wa in fasadat, kalau jantung itu yang rusak, jantung itu yang sudah mengalami penyakit, fasadal jasadu kullu, maka rusak pula lah aktivitas seluruh tubuh. Nah, jadi ini untuk memudahkan pemahaman supaya kita tidak keliru lagi, kita robah saja. Yang dimaksud adalah jantung. Ibarat jantung dalam sebatang tubuh manusia. Itu kedudukan tauhid dalam Islam. Ibarat jantung dalam sebatang tubuh manusia yang menentukan aktivitas seluruh tubuh. Nah, di dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya mengupayakan perbaikan pada tauhid yang bertitik tolak dari hati, ya, atau dari jantung tadi, merupakan upaya terbesar dan pangkal segala perbaikan. Pangkal dari segala perbaikan. Kalau kita memperbaiki pandangan, perbaiki jantung terlebih dahulu. Kalau mau memperbaiki pendengaran, perbaiki jantung terlebih dahulu. Kalau mau memperbaiki jangkauan tangan, perbaiki jantung terlebih dahulu. Kau memperbaiki langkah kaki, maka perbaiki jantung terlebih dahulu. Berkata penulis, berdasarkan apa yang kami sebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwaan dan simbol islah, ya, islahul amal, haruslah diawali dengan islahul aqidah, ya. Sebab perbaikan amal tidak akan terwujud dengan baik tanpa memperbaiki akidah. Namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan, terjadi penyimpangan sesuai dengan kejauhannya dari pokok yang sangat
penting ini, kata penulis rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan usia mereka dalam memperbaiki muamalah di antara manusia. Fokus dalam memperbaiki muamalah. Namun muamalah mereka terhadap Khaliq atau akidah mereka menyimpang jauh dari petunjuk para salafus saleh. Di Al-Imran Allah ingatkan kepada kita, "Duribat 'alaihimud dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ya, itu di Ali Imran ayat 112. Ya. Apa kata Allah? Duribat 'alaihimud dhillah, akan ditimpakan kepada manusia itu, kepada mereka itu kehinaan. Aynama thuqifu, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, darat, laut, ataupun udara, illa, melainkan bihablin minallah, orang yang menjaga hubungan vertikal dengan Allah, wa hablin minan nas, dan menjaga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hablum minan nas penting betul. Tapi kalau kita dihadapkan kepada dua hal ini, disuruh memilih, hablum minallah lebih utama daripada hablum minan. Sebagian manusia habis waktunya menjaga hablum minan nas, tapi hablum minallahnya tercederai. Ya. Contoh, di Syawal ini yang lagi musim adalah halal bihalal. Ya. Halal bihalal itu terambil daripada kata halalun bihalalin. Ya, itu bahasa Arab. Tapi anehnya, kalau sekarang kita ke Arab, kita tanyakan kepada mereka, orang Arab, antum sudah halal bihalal belum? Mereka akan ngomong, karena halal bihalal itu tidak ada di Arab, walaupun bahasa Arab. Nah, taruhlah itu budaya, ya, halalun bihalalin, itu teori. Kenyataannya apa? Halal bihalal diisi dengan panggung musik, goyang dangdut. Ya, malah tidak jarang. Ya, kalau dari Sumatera Barat ada main kim. Main kim itu adalah sebentuk judi. Nah, kalau demikian, teorinya halalun bihalalin, kenyataannya halalun biharamin. Halal bin haram. Halal bihalal tujuannya menjaga hubungan horizontal dengan sesama manusia, tapi hubungan vertikal tercederai dengan berbuat dosa dan maksiat. Setelah itu mengakhiri acara, mereka salam-salaman, muter salam-salaman. Ya. Kalau salam-salaman satu jenis, lampu hijau masih menyala, sah-sah saja. Tapi kalau bersalaman sudah dengan lawan jenis, nah lampu kuning menyala, awas, hati-hati. Lawan jenis ini siapa ini? Mahram atau muhrim? Kalau mahramnya silakan lanjut. Ayah ya dengan anaknya, dengan putrinya, ibu dengan putranya, dengan mertuanya, silakan. Dengan mantunya, dengan saudaranya, silakan. Tapi kalau sudah muhlilnya, saudara ipar, nah, apalagi orang lain, lampu merah menyala, stop sampai di situ. Kalau dilanjutkan berarti halal bil haram
bukan halal bihalal lagi. Nah, sedikit kita menyimpang ya. Sedikit kita menyimpang. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innar rajula, ya, sesungguhnya seseorang apabila menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya, bukan begitu bahasa hadisnya. Ketika, ya, jarum dari besi menancap ke kepalanya, itu akan jauh lebih baik baginya, ya, daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya. Nah, demikian terjemahnya. Matanya lafaznya saya lupa karena hadis itu sudah lama nggak dibaca. Ya, itu isinya. Ya, ya, hafal tolong diulang. Ya, intinya itu besi yang tajam itu, tapi lafaz Arabnya saya lupa. Ya. Kalaulah jarum dari besi menancap di kepala seseorang, sakit kan? Aduh, ya. Darah mengucur, mulut teriak aduh, ya. Itu jauh lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kenapa? Kalau jarum menancap di kepalanya sakit memang, tapi setelah dibawa ke dokter 2-3 jam sembuh. Enggak harus nunggu besok 2-3 jam sembuh. Darah berhenti mengucur, air mata berhenti meleleh, yang teriak aduh itu tadi sudah senyum-senyum lagi. Tapi kalau jarum, kalau seseorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, nah, yang menancap bukan jarum dari besi, tapi jarum asmara, menancap ke dalam dada, ke si jantung hati, dan sembuhnya bukan 2-3 hari, malah 2-3 bulan, 2-3 tahun nggak bakal sembuh. Ya, makan tak enak, tidur tak nyenyak, yang terbayang empuknya tangan ketika bersalaman, wanginya parfum ketika berdekatan. Dan disinilah awal terjadinya kecelakaan, penyimpangan seksual. Nah, itunya makanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Atau sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umur dalam upaya meloncati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian, mereka tidak menaruh perhatian pada kerusakan akidah mereka, ya, akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Konsen dalam masalah politik, tapi lupa tentang akidah. Ya, tidak masalah sih, silahkan mau berkecimpung dalam politik, mau memperjuangkan Islam. Tapi harapan jangan lupa membenahi akidah. Ada satu partai, tidak usah saya sebut nama partainya, dia sangat gerah kalau ada ustadz menyampaikan akidah mulu, tauhid mulu. Ini musuh dah diambang pintu, suruh nyoblos nggak mau. Nah, kebayang ya apa partainya. Nah, ini kekeliruan pandangan sehingga membenci, ya, pembawa tauhid yang menyampaikan akidah. Ya, tidak jarang beberapa masjid yang kental partai politik di situ, ustaz salafi itu diberhentikan karena tidak mensupport, ya, politik mereka. Ini kekeliruan, ya, di tengah-tengah masyarakat.
Jika karena kepentingan-kepentingan partai mereka mencela dan menyalahkan para dai yang mengajak manusia kepada tauhid dengan berdalil bahwa itu hanya akan menghabiskan dan menyia-nyiakan waktu umat saja. Yang mana musuh-musuhnya telah menyatakan permusuhan terhadap mereka secara terang-terangan, siap menggugurti mereka dari segala penjuru. Demikian pula mereka mengumpat dan mencaci maki orang yang membela sisi tauhid dengan beralasan bahwa itu akan memecah belah umat. Yang bicara tauhid mulu, tauhid syirik, sunnah bid'ah, itu memecah belah umat, kata mereka. Yang mereka inginkan agar umat tetap terus bersatu, meskipun yang menyatukannya itu adalah kaum penyembah berhala. Kita bisa bersatu dengan kaum penyembah berhala, kaum musyrik, penyembah kuburan. Ya tak mungkin. Allah saja melarang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau bercampur adukan yang hak dengan yang batil. Tauhid itu yang hak, syirik itu batil. Dan sampai kapanpun, walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, tauhid dengan syirik tidak akan bisa disatukan. Bagaikan menyatukan minyak dengan air. Pembelaan terhadap Allah ini mereka sebutkan dengan nama-nama yang dapat menjauhkan manusia darinya. Contoh, pembicaraan yang kalut, mengacaukan pikiran, perdebatan ala Bizantium, ya, macam-macam celaan dan hinaan terhadap kajian-kajian kalau sudah menjurus kepada tauhid. Kata penulis, apa yang disebutkan telah cukup. Belum lagi orang yang mengajak kepada akidah yang rusak dan mencela siapa saja yang menyelisihinya. Orang seperti itu tidak tepat baginya untuk ditentang di sini. Kenapa? Karena asas atau landasan pemikirannya adalah sesuatu yang rusak pula. Kurang menyadari kedudukan tauhid dalam kehidupan sebatang tubuh tadi. Bahwa kedudukan tauhid adalah ibarat jantung. Bagaimanapun memperbaiki pandangan tidak akan berhasil kalau jantungnya masih rusak. Bagaimanapun memperbaiki pendengaran tidak akan sukses kalau jantung ini sudah rusak. Jadi jantung itu adalah ibarat sentral dalam kehidupan. Ya, lampu kita ini sepanjang di sentralnya masih menyala, insya Allah ini akan menyala sampai pagi kalau tidak dimatikan. Tapi kalau di sentralnya itu sudah mati, bagaimanapun kita kutak-katik sekelar tidak akan nyala ini lampu. Nah, itulah yang dikatakan jantung tadi, sentral dalam kehidupan. Karena peran akidah yang amat penting, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan kepada para dai agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya dan mengawali dakwah mereka dengannya. Mengawali dakwah para dai di zaman Rasul dengan dakwah akidah. Contoh hadis dari Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman. Apa kata Nabi? Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, bahwa sesungguhnya engkau akan mendatangi pada suatu kaum yang mana mereka adalah ahlul kitab. Ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Nah, pesan Nabi, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jika engkau datang kepada mereka, maka serulah mereka agar bersaksi bahwasanya tiada ilah yang patut diibadahi
kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang perlu dulu disampaikan, wahai Muaz. Rasulullah tidak menyuruh menyampaikan sholat terlebih dahulu. Rasulullah tidak menyuruh membayar zakat terlebih dahulu. Rasulullah tidak menyuruh menggoyang kursi kerajaan di Yaman, di San'a itu terlebih dahulu. Tapi mereka bersyahadat terlebih dahulu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada redaksi yang lain dikatakan fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, ibadatulillah. Hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Waktu itu di Yaman, di San'a, yang berkuasa ketika itu Salibis, kaum penyembah Yesus Kristus. Ya, itu akidah mereka. Dalam riwayat lain, ayyuhidullah, hendaklah yang pertama kali kau sampaikan, wahai Muaz, engkau seru mereka agar mentauhidkan, mengesahkan Allah. Ini dakwah yang pertama yang disuruh sampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal. Jika mereka telah mentaatimu, dalam riwayat lain, fa idza arafullaha, kalau mereka sudah mengenal Allah, mereka sudah mentauhidkan Allah, nah maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaati mereka, ya telah mentaatimu, beritahukanlah bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya, lalu diberikan kepada orang-orang fakir. Dan sekiranya mereka telah taat kepadamu, maka waspadalah engkau dari harta benda yang sangat berharga bagi mereka, dan takutlah engkau akan doa orang-orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Jadi dalam mengambil zakat, hati-hati, jangan harta yang paling bagus diambil. Ya, kasihan mereka, jangan menzalimi mereka. Harta yang mereka sayangi jangan itu diambil. Ya, ambil sekedarnya dan serahkan kepada orang-orang miskin. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini ketentuan Allah. Ya. Ini ketentuan Allah bahwa harus mendahulukan dakwah tauhid daripada dakwah yang lainnya. Hadis yang tadi kita bacakan tidak memberikan pilihan lain kepada seseorang dai, kepada seseorang mubaligh, kepada seseorang ustaz, ya, selain daripada ini, ya, selain daripada ini, kecuali kalau ini sudah ada. Ya, tampillah seorang dai kepada salah satu masjid, minta materi apa? Ya, umpamanya akhlak. Tanya dulu, akidah sudah ada belum? Sudah, ya enggak apa-apa, bahas materi hadis. Tanya dulu, akidah sudah ada belum? Belum. Nah, akidah yang lebih dahulu. Ya, ini ketetapan Allah dan Rasul. Ketika dilanggar, nah itulah merupakan kesesatan. Kita ke Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin, ya, tidak juga layak bagi wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Latar belakang kenapa ayat ini turun berawal dari seorang sahabiah jalil yang bernama Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini adalah seorang putri bangsawan Quraisy, seorang ningrat bahasa kitanya, berdarah biru. Lalu dilamar oleh Rasulullah SAW untuk dijodohkan dengan mantan budaknya Zaid bin Harithah. Awalnya Zainab binti Jahsy keberatan. Kenapa tidak? Masa putri bangsawan Quraisy dijodohkan dengan mantan budak? Kayak tak ada laki-laki yang lain. Tapi karena yang melamar adalah Rasulullah SAW, yang kita tahu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan selalu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka turunlah teguran keras, ya. Jadi Al-Ahzab surah 33 ayat 36 ini teguran keras untuk Zainab binti Jahsy. Maka setelah ayat ini dibacakan, barulah kemudian Zainab binti Jahsy menerima lamaran Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Sebab kalau kita melanggar, ya, ketentuan Allah dan Rasul ini, nah itulah dia kedurhakaan, berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah durhaka, nah ujung ayat faqad dhalla dhalalan mubina, sungguhnya orang itu tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kita berikan lagi contoh sampai di mana kesesatan. Setahun yang lalu ada kegiatan penyatuan tanah dan air di IKN, ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Maka diperintahkan kepada para gubernur